Baik, sampai di sini yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Indri. Bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang sama atau tidak, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Indri. Silahkan Bu Indri. Ya, baik, terima kasih Bu Suci. Kita lanjut ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semua. Lanjut Bu aja. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5 kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua penugasan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, dan kelima adalah kebebasan. Di mana semua itu lanjut. Contohnya adalah saya punya satu contoh kasus. Lanjut aja. Ya, saya punya satu contoh kasus yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di Desa Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Barangkali Ibu-Ibu ada yang bisa bantu jawab, Ibu. Kira-kira kenapa Doni selalu minta bekal sama teman-temannya ya, Ibu, Bapak Ibu? Adakah bisa bantu jawab? Ayo. Monggo Bapak Ibu-ibu yang mau menjawab. Ya. Oh, lanjut Bu aja. Ya, jawabannya adalah dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dia penuhi atau oleh Doni penuhi adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya. Atau kalau jawaban Doni dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena ia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya. Dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar itu sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada 3 kasus, atau dengan dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Jadi di sini ada beberapa contoh Ibu, kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan dasar merasa kekuasaannya. Nah, selanjutnya bila Doni menjawab di atas dengan merasa bosan dan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, itu lagi. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ada satu lagi contoh. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng, Bu. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Nah, berikut tadi contoh kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia ya Ibu, Bapak Ibu. Lanjut lewat Bu Ajeng langsung itu. 5 posisi kontrol. Apa sih itu 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol yaitu terdiri dari 5 posisi kontrol restitusi. Menurut Diana Gosen adalah restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid
untuk mencari solusi masalah. Membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Diana Goosen 1996. Nah, ada berapa sih posisi kontrol institusi itu? Ada 5 posisi kontrol, yaitu nomor 1 penghukum, nomor 2 pembuat merasa bersalah, nomor 3 teman, dan nomor 4 pemantau, dan nomor 5 adalah manajer. Yang saya akan jelaskan. Restitusi. Di sini ada 3 restitusi, segitiga restitusi. Di situ terbagi validasi tindakan yang salah. Kalau itu kan nggak ada M-Banking. Menyatakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Waktu mana terbagi 3 itu, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, nak. Ada warta kayaknya nggak bisa digunakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya bikin di rumah, ternyata kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi apa? Orang yang seperti apa? Nah, semua itu ada di segitiga restitusi. Salah satu, lanjut lagi, 2 jam. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi itulah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi relevatif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berikut ada beberapa contoh kalimat-kalimat untuk anak-anak. Nomor 1, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nomor 2, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan contoh terakhir adalah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, tuh. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita, Bapak Ibu guru, namun bila dikatakan dengan nada tanda menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya adalah kalimat, padahal kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu tidak melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baik, yang baru. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan tidak baik tindakan murid tersebut.
Prostitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu yang tertentu. Oke, lanjut Bu Ajeng. Itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi oleh langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Di sini ada beberapa contoh. Salah satunya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Lewat Bu Ajeng. Di sini ada beberapa contoh pengalaman pembelajaran yang telah saya peroleh. Di sini ada contoh ketika guru membantu siswa yang kurang bisa saat pembelajaran. Ada contoh juga saat presentasi. Siswa di kelas berani maju untuk presentasi. Ini contoh kelas tinggi, kelas 5. Nah, selanjutnya Bu Ajeng ada pengalaman dan pembelajaran yang telah saya peroleh. Ini contoh untuk kelas rendah, kelas saya terutama bagaimana kita mengajarkan ke siswa secara mandiri. Bagi siswa yang tidak bisa, tidak malu untuk bertanya, untuk maju, mau dia betul atau salah, tetap kita kasih semangat anak itu. Ya, selanjutnya Bu Ajeng. Ya, membuat keyakinan kelas. Di sini ada beberapa contoh membuat keyakinan kelas. Salah satunya menghormati orang lain. Di sini menyapa guru dan teman setiap hari. Tidak acuh pada guru dan teman, mengucapkan terima kasih ketika dibantu orang lain, dan ada contoh yang buruknya tidak mengucapkan terima kasih ketika dibantu orang lain. Sikap positifnya, mengucapkan maaf apabila melakukan kesalahan. Sikap negatifnya, tidak meminta maaf saat melakukan kesalahan. Yang harus kita rubah itu, memberikan pujian pada teman yang berprestasi, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, menuruti nasihat dan masukan-masukan dan guru dan orang tua. Nah, ada juga contoh tanggung jawab. Hadir tepat waktu, mengembalikan barang yang dipinjam pada tempatnya, mengerjakan tugas yang dikerjakan guru tepat waktu, melaksanakan apa yang diminta oleh guru sebaik-baiknya, mengenakan seragam sekolah dan atribut sesuai dengan ketentuan di sekolah. Baik, lanjut. Adapun proses pembuatan keyakinan kelas di kelas, ya, prosedurnya menentukan nilai kebajikan universal, merespon murid, pendapat murid, apa yang libatkan murid, tidak ada konsep hukuman dan penghargaan agar kesadaran akan disiplin positif secara intrinsik. Refleksi, belum semua murid memahami perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Masih ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan satu lagi, rencana perbaikan. Setiap mengingatkan murid tentang keyakinan kelas, lebih mengefektifkan tindakan restitusi ketika ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas tersebut. Baik, terima kasih. Berikut lanjut Bu Suci. Ya.